Ya pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan digelar DPRD Kota Banjarmasin untuk meminta klarifikasi dari distrik terkait dugaan kasus kekerasan terhadap anak PAUD. Sementara itu juga pemirsa, dari hasil RDP tersebut Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah melakukan klarifikasi dengan seorang oknum guru dan yayasan dan tidak ada unsur kesengajaan. DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan pihak Dinas Pendidikan di ruang Komisi 4 beberapa waktu lalu. RDP tersebut digelar membahas terkait kasus kekerasan pada salah satu murid PAUD hingga mengalami cedera parah di bagian lengan dan pangkal paha. Dalam RDP tersebut, pihak Dewan meminta klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait kronologis kejadian usai melakukan pertemuan dengan pihak yayasan dan oknum guru. Meski mendapatkan keterangan, namun pihak Dewan tetap tegas meminta Dinas Pendidikan untuk bisa bertindak keras terhadap oknum guru dan yayasan PAUD kalau terbukti bersalah lantaran kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Bagaimana untuk apakah ini dilanjutkan karena sudah di ranah hukum ya, di ranah hukum dilaporkan sama keluarga yang anak tersebut sehingga ini menjadi kewenangannya Polda Kalsel barangkali ya. Nah, oleh karena itu tentunya harapan kita ya ini tidak perlulah kalau kan bisa ada kesepakatan antara keluarga maupun dari oknum yang mungkin dianggap bersalah. Ini ada kesepakatan mungkin secara kekeluargaan bisa dilaksanakan. Ya kami tetap mengawal sampai sejauh mana kesimpulan atau tindak lanjut dari Dinas Pendidikan untuk mengatasi ini. Tapi dari yang sudah dilaksanakan sampai ini berkelanjutan. Dan berharap kejadian seperti ini tidak kembali terulang karena mencoreng dunia pendidikan di Kota Seribu Sungai. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Effendi menjelaskan bahwa kasus ini adalah musibah dan hanya terjadi kesalahpahaman, di mana pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap oknum guru dan ketua yayasan dan mencoba menyelesaikan secara persuasif. Terkait pihak keluarga tetap akan melanjutkan ke jalur hukum, menurut pihaknya itu hak mereka untuk melaporkan ke polisi. Namun pihak distrik sudah meminta hal ini agar bisa dimediasi karena dalam hal ini tidak terdapat unsur kesengajaan. Yang menyangkut siswa di salah satu yayasan PAUD di Kota Banjarmasin, dan kita sudah menindaklanjuti mulai dari mendengarkan informasi dari guru, kepala sekolah, yayasan, dan guru-guru lain yang kebetulan pada peristiwa itu berada di tempat, dan kita sudah memanggil orang tuanya, dan kesimpulannya apa yang diinginkan oleh orang tua akibat dari proses itu mereka menyampaikan ke kepolisian, itu hak mereka. Tapi secara kelembagaan kami dari Dinas Pendidikan sudah melakukan proses itu dan meminta agar bisa dilakukan negosiasi internal karena yang terjadi bukan faktor kesengajaan. Isna, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya jelang Idul Adha, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Bambang Yanto menghimbau kepada pengelola rumah potong Banjarmasin agar memperhatikan benar-benar kesehatan hewan kurban dari daging kurban benar-benar layak untuk dikonsumsi. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Bambang Yanto saat dijumpai di gedung DPRD setempat mengingatkan berbagai hal jelang Idul Adha tahun ini, terutama dalam penyembelihan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Anggota DPRD Banjarmasin dari fraksi Demokrat ini menghimbau Pemko melalui dinas terkait, termasuk pengusaha pengelola hewan kurban, untuk benar-benar memperhatikan kesehatan hewannya sebelum didistribusikan dan dijadikan hewan kurban untuk dipotong. Ini mengingat beberapa waktu lalu merebak terjadinya penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak. Dalam artian jangan sampai ada penyakit kuku, mulut, dan apalah istilahnya itu supaya tidak terjangkiti ke masyarakat. Karena bagaimanapun itu tugas utama dari Dinas Kesehatan untuk menyiapkan hewan-hewan korban yang baiklah pada masyarakat.
Karena kalau kita lihat saat ini sudah zaman COVID lagi ya, mudah-mudahan semua penyakit yang kuku apa segala macam itu tidak terjangkiti lagi pada hewan-hewan kita. Maka dari itu kita minta menghimbau kepada dinas peternakan supaya turun ke lapangan untuk mengecek langsung sapi-sapi yang datang dari luar daerah, dinyatakan bahwa dalam kondisi sehat. Semua tempat-tempat kedatangan sapi supaya semuanya dikerahkan pasukan-pasukan yang ada di dinas pertanian dan peternakan. Begitu juga Bambang menghimbau warga saat melaksanakan ibadah kurban untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta untuk memotong hewan kurban itu bisa dilakukan di tempat-tempat yang relatif aman, misalnya seperti di rumah potong hewan atau RPH. Murtasiah, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Banjarmasin melepas rombongan jamaah haji Kota Banjarmasin seusai melaksanakan sholat hajat yang berlangsung di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sementara itu pemirsa, dari total 562 jemaah yang berangkat, ternyata diantaranya 19 orang tidak berangkat, menunda keberangkatannya dengan berbagai alasan. Salah satunya tidak mampu melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Sedikitnya 562 jemaah haji Kota Banjarmasin yang terbagi dalam 6 kloter bersiap memasuki asrama haji embarkasi Banjarmasin pada Selasa besok yang masuk dalam kloter 7. Di setiap kloternya, jemaah akan didampingi 5 orang petugas, yaitu 1 orang ketua rombongan, 1 pembimbing ibadah, dan 3 paramedis yang terdiri 1 dokter dan 2 perawat. Sebelum berangkat, semuanya dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur yang didampingi jajaran SKPD terkait dan kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Arifin menyampaikan beberapa hal kepada jemaah, mulai dari mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mengingat pelaksanaan ibadah haji tidak hanya sekedar membutuhkan kesehatan fisik, namun juga memerlukan pengendalian diri berupa kesabaran selama pelaksanaan ibadah. Lalu, peran dari ketua regu dan ketua rombongan sangat penting dalam rangka membimbing dan mengatur anggotanya agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan benar. Kemudian ia menyarankan kepada jemaah untuk tidak terlalu memaksakan diri mengerjakan ibadah sunnah apabila kegiatan tersebut dapat mengganggu kesehatan serta tidak mengerjakan hal-hal yang di luar rukun haji. Mudah-mudahan kita berharap, kita doakan, mudah-mudahan seluruh jemaah haji berjalan lancar dan dapat pulang ke tanah air dengan selamat. Dan mudah-mudahan juga kita seluruh warga Banjarmasin juga mendoakan agar seluruh jemaah haji kita dapat mendapat haji yang mabrur. Ya, pesan kita kepada jamaah tentunya kita berharap agar supaya jamaah tetap menjaga kondisi tubuhnya agar supaya tidak terkena panasnya trik di Saudi Arabia nantinya. Terutama bagi jamaah kita itu kalau untuk melaksanakan ibadah di siang hari, terutama untuk Zuhur dan Asar, itu perlu diperhatikan betul ke masing-masing kondisinya para jamaah itu. Karena kalau di siang hari, kalau bisa jangan terlalu dipaksakan untuk menuju haram atau Masjid Nabawi. Tapi kalau memang ingin juga melaksanakan arba'innya di Madinah nanti, itu agar menjaga kondisi tubuhnya betul agar supaya tidak terkena penyakit. Adapun jemaah haji tertua yaitu Rusina Abdul Hasim Durrahman berusia 85 tahun 11 bulan dan termuda Najla Marista berusia 18 tahun 9 bulan. Eko Anggoro, Banjar TV. Naiknya biaya perjalanan ibadah haji tahun ini ternyata turut dirasakan calon jemaah asal Kota Banjarmasin. Awalnya, kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin mendapat porsi 765 orang dengan 2 kali cadangan, namun yang tidak bisa melunasi sebanyak 187 calon jemaah. Sehingga ada 562 yang berangkat, itu pun masih ada 19 orang yang mengundurkan diri dengan beragam alasan, karena tidak ada penggabungan mahram dan pendampingan lansia. Sehingga ada 562 yang berangkat. Itu pun masih ada 19 orang yang mengundurkan diri dengan beragam alasan karena tidak ada penggabungan mahram dan pendampingan lansia, dan 1 orang meninggal dunia. Masuk kota di Banjarmasin itu sebanyak 765 orang. Namun
yang tidak melunasi itu ada 187 orang dari kota yang tersedia. Jadi jumlah semuanya total ada 562 yang melunasi. Dan dari yang melunasi 562 ini pun sebenarnya ada yang mengundurkan diri sebanyak 19 orang. Nah, karena beberapa alasan. Solusinya bagi mereka menunda itu untuk mengumpulkan uangnya pada tahun berikutnya atau mereka menunda sama sekali. Itu tergantung dari yang bersangkutan. Oh, jadi itu bisa aja ditunda tahun depan apa? Bisa. Jadi prioritas mereka itu apa? Yang di bawahnya adalah Pak? Enggak, tahun berikutnya mereka menjadi nomor porsi jadi. Tetap masih ada peluang mereka untuk menunjukkan. Diketahui penggabungan mahram terjadi apabila antara orang tua dengan anak atau antara suami dengan istri yang daftarnya tidak bersamaan, sehingga porsi keberangkatannya di tahun berbeda atau tidak bersama-sama. Pada tahun 2023, Indonesia mendapat kuota jamaah haji sebanyak 221.000 jamaah, yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler, 17.680 jamaah haji khusus, dan 4.200 kuota untuk petugas haji. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, sebagai ajang mempersiapkan Qori, Qoriah, dan Hafiz-Hafizah berkualitas menuju MTQ tingkat provinsi maupun STQ tingkat nasional, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kalimantan Selatan terus mempersiapkan diri, salah satunya melalui Rakerda yang dibuka langsung Sekda Prof. Kalsel Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Sahbirindor. Rapat Kerja Daerah 2023 dalam rangka mempersiapkan Qori, Qoriah, dan Hafiz-Hafizah berkualitas menuju MTQ ke-24 tingkat provinsi maupun STQ tingkat nasional digelar Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu 7 Juni 2023. Rakerda yang dibuka langsung Sekda Prof. Kalsel Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Sahbirindor kali ini juga turut dihadiri Kakanwil Kemenak Kalsel serta diikuti oleh para pengurus LPTQ Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Dalam arahannya, Sekda Prof. Kalsel yang juga Ketua Umum LPTQ menyatakan Rakerda ini sangat penting guna memperkuat LPTQ secara organisasi. Tak hanya itu, melalui Rakerda ini, harapannya dapat membuat program kerja yang dapat meningkatkan kemampuan Qori-Qoriah, para Hafiz-Hafizah, serta para Duta Al-Quran yang dipersiapkan untuk mengikuti MTQ maupun STQ tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Rakerda juga sebagai wahana evaluasi atas apa yang telah dilakukan selama 1 tahun terakhir, termasuk evaluasi MTQ nasional serta raihan prestasi. Pengalaman Al-Quran bagi terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang islami dan tersedianya SDM yang profesional, berkualitas serta mampu bersaing pada MTQ, STQ nasional bahkan di event internasional. Mana misi yang pertama adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersiapkan duta-duta provinsi Kalimantan Selatan yang potensial dan berkualitas untuk mengikuti MTQ, STQ nasional maupun internasional. Kita juga harus memahami tugas dan fungsi di mana menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran baik MTQ maupun STQ secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Sementara itu, Ketua Pelaksana Dr. Andas Haji Muhammad Arsyad melalui Rakerda ini berharap prestasi yang sudah diraih bisa terus dipertahankan. Oleh karena itu, kader-kader yang berprestasi terus dipersiapkan secara matang. Kita ingin menjadikan MTQ yang telah kita raih pada tingkat nasional kemarin ini tetap terpelihara, bahwa kita termasuk daerah yang selalu diperhitungkan oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Dan di samping itu juga sasaran pertama kita nanti sekitar bulan Oktober kita akan mengikuti STQ nasional di Jambi. Nah, kita berupaya agar apa yang kita raih pada tingkat nasional kemarin kita sebagai tuan rumah ini bisa kita pertahankan minimal. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung ke arah itu kita harus siapkan sedemikian rupa sehingga yang pertama bahwa apa yang kita hasilkan dari MTQ tahun 2023 ini bisa memang menjadi peserta-peserta yang terpilih, peserta-peserta yang berkualitas, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga tradisi. Pada rakerda ini juga diisi pemaparan dari sejumlah narasumber dari Sekda Kalsel selaku Ketua LPTQ, Kepala Biro Kesra, dan Kakanwil Kementerian Agama Kalsel. Muhail, Banjar TV. Saat lagi akan kami hadirkan tumbukan kewirausahaan pada anak didiknya. SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru gelar Marketing Day. Informasinya hadir sesaat lagi.